Hey, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Yuni Sartika Tarigan. Saya mahasiswi Universitas Muslim Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan klasik dan modern sebagai tugas filsafat pendidikan saya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang aliran filsafat klasik. Aliran filsafat klasik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan filsafat pendidikan tradisional yang memandang bahwa nilai-nilai yang jelas dan tahan lama, sehingga menimbulkan kestabilan dan arah yang jelas pula. Nilai-nilai humanisme yang dipegangi oleh esensialisme dijadikan sebagai tumpuan hidup untuk menentang kehidupan yang materialistik, sekuler, dan saintifik yang gersang dari nilai-nilai kemanusiaan. Gerakan esensialisme modern sebenarnya berkembang pada awal abad ke-20 dan muncul sebagai jawaban atas aliran progresivisme. Selanjutnya, kaitan aliran esensialisme dengan pendidikan matematika. Dalam hubungannya dengan pendidikan, esensialisme menekankan pada tujuan pewarisan nilai-nilai kultural historis kepada peserta didik melalui pendidikan yang akumulatif dan terbukti dapat bertahan lama serta bernilai untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini dilaksanakan dengan memberikan skill, sikap, dan nilai-nilai yang tepat, yang merupakan bagian esensial dari unsur-unsur pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, aliran perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata perennis atau perennial, yang berarti tumbuh secara terus-menerus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu atau abadi. Dengan demikian, aliran filsafat perennialisme adalah berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal atau abadi. Kaitan aliran perennialisme dengan pendidikan matematika. Dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih intelek dan disiplin mental. Tujuan pendidikan tersebut terurai dalam format kurikulum yang berpusat pada materi atau content-based subject centered dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, matematika, bahasa, humaniora, sejarah, dan lain-lain. Aliran meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah suatu kebenaran, sedangkan kebenaran selamanya memiliki kesamaan. Filsafat pendidikan Islam memandang bahwa suatu kebenaran, hakikat, dan abadi datangnya dari Allah untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Selanjutnya, kita masuk dalam aliran filsafat modern. Yang pertama, aliran progresivisme. Pengertian filsafat pendidikan progresivisme adalah merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Kaitan aliran progresivisme dengan pendidikan matematika. Berdasarkan pengertian, tujuan, dan implementasi aliran progresivisme dan kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika, maka keduanya saling berhubungan satu sama lain. Aliran progresivisme dapat memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan dan kemajuan dalam penerapan kurikulum 2013. Dalam pandangan progresivisme yang demokratis, dengan lebih memprioritaskan siswa sebagai subjek belajar, dapat memberikan gambaran baru dengan titik fokus pada siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dasar kurikulum 2013 yakni mengembangkan kompetensi siswa pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga secara khusus lebih berfokus kepada siswa. Aliran rekonstruksionisme. Pengertian
Yang kedua, aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme yang seringkali diartikan sebagai rekonstruksi sosial merupakan perkembangan dari gerakan filsafat pendidikan progresivisme. Umumnya, rekonstruksionisme menganggap bahwa progresivisme belum cukup jauh berusaha memperbaiki masyarakat. Mereka percaya progresivisme hanya memperhatikan problema masyarakat pada saat itu saja. Padahal yang diperlukan pada abad kemajuan teknologi yang pesat ini adalah rekonstruksi masyarakat dan penciptaan tataan dunia baru secara menyeluruh. Suatu aliran yang berusaha merombak atas susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia adalah tugas semua manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual sehat melalui pendidikan yang tepat. Kaitan aliran rekonstruksionisme dengan pendidikan matematika. Rekonstruksionisme menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat. Artinya bahwa tujuan pendidikan, kurikulum, metode, peranan pendidikan, dan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan itu hendaknya searah dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Peserta didik dalam sekolah yang bercorak rekonstruksionisme itu diarahkan supaya mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat di mana ia tinggal. Kaitannya dengan pendidikan, rekonstruksionisme mengkehendaki tujuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai problematika sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh manusia secara global, dan untuk membina mereka, membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan dasar agar bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya, aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyajikan sikap atau pandangan yang menekankan kepada eksistensi manusia. Menurut eksistensialisme, hakikat manusia terletak dalam eksistensi dan aktivitasnya. Aktivitas manusia merupakan eksistensi dari dirinya, dan hasil aktivitas itu pun merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Menurut eksistensialisme, kesalahan idealisme terletak pada aspek ini atau berpikir dan berkesadaran. Kaitan aliran dengan eksistensialisme pendidikan matematika. Pandangan eksistensialisme terhadap pendidikan adalah aliran ini mengutamakan perorangan atau individu. Aliran filsafat ini memandang individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Aliran filsafat ini percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua persoalan. Aliran ini tidak membatasi peserta didik dengan buku-buku yang ditetapkan saja. Fungsi ilmu adalah untuk membangkitkan minat belajar dan kecerdasan dalam usaha menumbuhkan diri pribadinya. Selanjutnya, kita masuk dalam rangkuman jurnal 2 yang berjudul Aliran-aliran Filsafat Pendidikan dan Implementasi dalam Perkembangan Kurikulum Pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat merupakan ilmu tentang seluruh fenomena kehidupan serta pemikiran manusia, baik secara kritis yang dijabarkan dalam konsep yang lebih mendasar. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah dalam pendidikan tidak hanya menyangkut pada pelaksanaan pendidikan yang dibatasi oleh pengalaman, tetapi masalah yang lebih luas, lebih dalam serta lebih lengkap yang tidak dibatasi oleh pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan, dan tidak memungkinkan untuk dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan dan implementasi dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Dalam pandangan progresivisme, manusia harus selalu maju atau progres, inovatif, aktif, dan maju. Aliran progresivisme didirikan pada tahun 1918 dan berkembang pada permulaan abad ke-20 di Amerika Serikat. Aliran ini lahir sebagai pembaruan dalam dunia filsafat pendidikan. Dalam dunia pendidikan, progresivisme telah memberikan aliran yang besar. Aliran ini telah meletakkan dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik.
Peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun berpikir untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Peserta didik tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Oleh karena itu, progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang bersifat otoriter. Selanjutnya, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pengetahuan adalah konstruksi. Pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan merupakan suatu akibat dari suatu konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang. Seseorang dapat membentuk skema konsep serta struktur pengetahuan yang diperlakukan untuk pembelajaran. Teori ini berpandangan bahwa pada proses belajar siswa yang harus mendapatkan penekanan ialah siswa yang harus aktif dalam mengembangkan pengetahuan. Satu prinsip dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan yaitu berdasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi dalam dirinya. Oleh karena itu, peserta didik harus mendapatkan pendidikan yang bermutu serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas dinamis. Selanjutnya, aliran humanistik. Aliran humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi teori psikodinamika dan behavioristik. Teori psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1956 sampai 1939 yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku kepribadian. Dalam konteks humanisme, pendidikan harus mendorong peserta didiknya untuk mencapai keberhasilan dan prestasi yang tinggi, serta memberikan penghargaan atau prestasi yang tinggi, memberikan penghargaan atau prestasi yang mereka capai. Begitu pula pada peserta didik yang gagal. Setidaknya juga dapat penghargaan karena itu akan mengangkat semangat belajarnya lebih maju untuk menjadi siswa yang berprestasi. Baiklah, sekian dari penjelasan melalui jurnal-jurnal yang telah tertera. Sekian dan terima kasih.